Hai sahabat Luna Yoga, salam sehat dan bahagia. Ketemu lagi bersama saya Luna Yoga dan Romo Ferry. kita berdua di sini mau berbagi tentang pengalaman saya yoga terapi bersama Romo Ferry. Nah, Romo Ferry ini punya masalahnya berkaitan dengan tubuh fisiknya. Nah, buat teman-teman nanti kalau punya masalah di tubuh fisik, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita 1 kali, 2 kali terapi, 3 kali terapi aman, baik-baik saja, bisa jadi memang problemnya di trauma otot gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak kunjung sembuh gitu ya, nah bisa jadi ada problem di pikiran dan hati. Jadi intinya kalau kita mau sembuh dari sakit di tubuh fisik, maka pikiran dan hatinya juga harus diselaraskan. Nah sekarang kita dengerin dulu Romo Ferry ya. Romo Ferry kan punya masalah nih di tubuh fisiknya. Tapi beliau juga punya pengalaman. Sebenarnya gimana sih ketika mencoba pengen sembuh nih, tapi nggak ngomongin atau pengen sembuhin tubuh fisik aja. Kita dengerin sebentar ya. Silakan. Oke, jadi saya ini kalau jongkok, misalnya harus ke toilet yang jongkok, mengalami kesulitan. Jadi bisa lama, Oke. terutama kaki yang sebelah kanan. Juga kalau silat, duduk silat seperti ini juga tidak bisa lama. Jadi saya menghindari jongkok dan silat. Tapi dulu pernah mengalami sakit sebutnya urat saraf kejepit ya, LS 45 ya, 45 ya. Tapi terus dipakai alat ya supaya tegak gitu. Tapi kemudian di stretching dan sebagainya, saat ini sih sudah tidak terasa sakit. Dulu sampai sialika atau isialgia itu sampai ke bawah, kalau sedang nyetir itu sampai sakit. Tapi itu sudah hilang. Cuma kesulitan jongkok dan silat masih sampai sekarang. Oke ya, penasaran kenapa selama sakit, menderita sakit itu, apa sih yang dilakukan Romo Ferry selama itu? Terus berapa lama? Dan kemudian bisa hilangnya sebenarnya karena apa? Kenapa? Kalau yang LS5 itu karena diobati sama sisnya di stretching, ditarik, terus dipanasin, semacam fisioterapi. Tapi kalau jongkok dari ini sempat apa? Yang latihan stretching, jongkok, peregangan, tapi tidak tuntas. Nah, sempat sama Ibu Luna 1 kali dibantu itu langsung berkurang rasa sakitnya di sini. Oke, jadi yang kedua kalinya kita ketemu, Yang pertama langsung lebih rumahnya. enak gitu ya. Ya, ini disebutnya sakit itu adalah proses yang harus kita belajar nikmati gitu. Karena kalau sembuh itu adalah sebuah perjalanan. Jadi tadi kalau Romo cerita sebenarnya itu adalah sebuah perjalanan sembuh. Nah, jadi kalau kita ngomongin yoga, yoga itu arti katanya, kata dasarnya adalah yuj. Arti katanya itu terhubung, jadi connected gitu. Jadi kalau kita mau sembuh, sebenarnya tidak hanya fokus untuk nyembuhin di tubuh fisik aja, atau kalau memang sakitnya di hati, mikirin nyembuhin hati aja, atau juga kalau sakitnya di pikiran bukan nyembuhin pikiran aja. Tapi sebenarnya bagaimana kekuatan pikiran, jiwa, dan tubuh untuk menjadi selaras dan sembuh. Nah, kekuatannya ada di mana? Kekuatannya adalah ketika kita bernapas panjang dalam, saat itulah kita menjadi tenang. Jadi Ang Dalam akan mengatakan, kamu tenang. Nah, saat tenang itu keuntungannya banyak banget buat kita. Kenapa? Satu, hormon kesembuhannya, hormon happy-nya bisa keluar. Lalu tenang juga membuat kita memutuskan segala sesuatu itu menjadi lebih mudah, tidak tergesa-gesa gitu ya. Nah, kalau nafas panjang dan dalam kan kebalikannya nafas pendek nih. Kalau kita sakit, terus kita stres karena sakitnya, entah di pikiran hati atau tubuhnya, atau di jiwanya gitu, itu nafasnya akan pendek. Nah, nafas pendek ini menunjukkan bahwa kita sedang mengalami stres. Nah, sebenarnya Tuhan sudah memberikan hormon untuk kita bisa mengelola stres itu. Salah satunya adalah adrenalin sama yang keduanya kortisol. Nah, masalahnya kalau dibiarkan lama, tidak diputus siklusnya. Kalau tadi kita dengar cerita Romo kan diputus siklusnya dengan apa? Dengan terapi ke Shinsei misalnya gitu ya. Atau terapi nih dengan yoga healing gitu. Kenapa? Karena kita memutus siklus yang putarannya di situ-situ terus. Kalau putaran di situ-situ terus, ya kita kalau nggak tenggelam hanyut kan? Nah, jadi harus belajar memutus siklus. Nah, ketika kita belajar memutus siklus dengan nafas panjang dan dalam, lalu menyelaraskan nafas di pose yang tepat, maka perjalanan kesembuhan itulah yang akan terjadi. Jadi, sahabat Luna Yoga, lalu sahabat komunitas sehat dan bahagia,
Kalau nanti bergabung belajar yoga, sebenarnya kita tuh belajar terhubung. Ingat, huge ya. Terhubung artinya diri kita ketika kita bernafas panjang dan dalam, kita tuh belajar terhubung. Dengan apa sih? Dengan alam semesta. Udara yang kita hirup, kehangatan cahaya matahari kita rasakan, lalu energi dari bumi pertiwi. Nah, gerak itu akan membuka cakra sehingga kita belajar merasakan. Nah, kekuatan energi itu, kehadiran energi itu hanya bisa menjadi kekuatan sembuh kalau kita belajar merasakan. Jadi kalau kita cuma teknis bergerak saja, kita cuma berpikir, oh tarik nafas, angkat tangan, tapi kita tidak pernah belajar merasakan kehadiran energi dan mengalirkan energi ke titik yang tepat, maka kesembuhan itu tidak optimal terjadi. Jadi hari ini kami berdua akan mengajak para sahabat semua untuk belajar bagaimana sih caranya kita terhubung melalui belajar nafas, menyelaraskan nafas di pose, lalu belajar relaksasi, lalu belajar meditasi dan savasana. Yuk ikutin terus, dan hari ini saya akan tambah dengan yoga bodywork. Nah, yoga bodywork itu sebenarnya sebuah proses terapi yang mencari problem di otot sesuai dengan gerak yang tidak bisa dilakukannya. Jadi misalnya tadi Romo bilang, Romo nggak bisa jongkok. Ketika Romo nggak bisa jongkok, maka kita tahu jongkok tuh memfungsikan otot apa sih? Nah dari situ kita tahu kalau nggak bisa jongkok, berarti salah satu otot yang memfungsikan untuk bisa jongkok ada problem. Nah itulah yang disebut dengan yoga bodywork. Jadi bagaimana caranya kita menemukan titik sakit, jadi trigger pointnya apa, lalu kita pakai terapi tekan, selaraskan dengan nafas, sehingga pelan-pelan si otot itu akan kembali lagi sesuai dengan fungsinya. Lalu distabilkannya lewat pose yoga. Jadi kalau cuma ditekan, maka sulit untuk stabil. Nah, distabilkan itu lewat pose yoga. Jadi pose yoga itu bisa menyembuhkan kalau dia ditahan cukup lama. Kalau dia geraknya cuma sebentar-sebentar, proses kesembuhannya tidak ada waktu gitu untuk kembali di jalan yang benar gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang kan kita terapinya mau mulai dari yoga bodywork ya. Nah, yoga bodywork tetap diawali dengan nafas. Jadi kita akan mulai dari nafas. Ya, sebelum kita mulai nafas, kita pasang kakinya dulu ya. Yes, lalu pelan-pelan sepuluh lutut panjangin, kita stretching dulu. Ini soalnya kita udah duduk agak lama ya. Yes. Kalau enggak, kita duduk Pengen sembuh. pengen sembuh. Dibantu Ibu Yes, Bu El. Bu El. Aku disebutnya Bu El ya, bukan Bu Luna. Bu El. Oke, kita sila yuk. Nah ini saya akan menyarankan posisi duduk yang paling nyaman. Satu, yoga bisa mengembalikan postur tubuh sepanjang kita sadar. Maksudnya sadar adalah setiap kita berpose yoga, kita secara sadar mau memperbaiki postur tubuh kita. Ya, untuk bernapas nih kita mulai dengan memanjangkan punggung. Oke. Ya, ini kan kalau posisi duduk biasanya begini ya, kalau nggak sadar. Kalau sadar kita panjangin punggungnya, jauhkan bahunya dari telinga, lalu bahunya di belakangnya. Jangan go lagi ke depan. Panjangin punggungnya. Nah, Romo tadi kan bilang ada memiliki punggung bawah, jadi dikasih batang angkat supaya punggungnya posisinya bisa berdiri daripada lutut, jadi bisa bergerak leluasa di sini. Kalau nggak pakai bantal, dia pasti nggak akan bergerak leluasa. Ini kita coba ya, cobain dong tanpa bantal. Turun di bawah. Oke, benar. Oke. Ini akan terasa lebih berat sini, Ya, betul ya? sampai ya. Juga kaki ini. Kaki lutut juga tidak nyaman. Jadi buat mereka yang punya problem di lower back, di punggung bawah, pakai bantal aja latihan nafasnya ya. Jadi silakan kita pakai bantal. Ya, kita mulai lagi ya posnya ya. Panjangin punggung, jauhkan batu. Perhatikan bahunya untuk tetap dibuka. Mungkin buat sebagian orang tidak nyaman posisi ini ya. Tapi ini kan kita lagi mencoba memperbaiki postur tubuh. Jadi dari refleks lama mau diubah menjadi refleks yang baru. Makanya keluar dari zona nyaman. Yes. Kita coba ini, dilatihnya harus sering supaya menjadi refleks yang baru ya. Jadi setiap duduk kita tahu, oh ya lagi postur gitu. Pejamkan mata. Selama proses bernafas, kalau duduknya kaki yang tidak nyaman, boleh diganti kapanpun ya. Lalu pelan-pelan mulai bernafas lebih panjang dan dalam.
Pasang senyum di dada baja. Lalu nyamankan posisi duduknya. Mulai rilekskan pikirannya, fokus hanya pada nafas. Lalu pelan-pelan panjangkan dan dalamkan nafasnya. Lalu perlahan rasakan setiap tarik nafas rongga perutnya mengembang. Buang nafas rongga perutnya mengembang. Ya, tarik nafas mengembang ke depan, ke belakang. Buang nafas ke center. Tarik nafas kembangkan, rongga perut ya, fokusnya ya. Buang. Bayangkan perut kita seperti balon yang mengembang setiap diisi udara dan mengembang setiap kita buang nafas. Lakukan dengan lembut, bertahap, tidak ditahan. Setiap tarik nafas, rasakan juga pinggang kiri kanannya mengembang. Lalu setiap tarik nafas, rasakan tekanan ke atasnya, ke arah ulur hati, dan ke bawah ketika mengembang, menekan kandung perut. Setiap tarik nafas, rasakan sensasi udara yang masuk. Lakukan dengan lembut ya. Kalau terasa pusing, lakukan lebih lembut lagi. Sejauh yang kita bisa. Lalu setiap tarik nafas, rasakan sensasi kehangatan cahaya matahari di tubuh kita. Setiap tarik nafas, rasakan sensasi dari tempat kita berpijak. Lalu semakin dalam nafasnya, rasakan semakin tenang, damai, bahagia. Terpasang senyum di wajahnya, di dadanya. Ya, lalu pelan-pelan sampaikan doanya. Rasakan kehadirannya. Semoga latihan kita hari ini, terapi kita hari ini membawa sehat, sembuh, damai, bahagia. Perlahan kita akan mulai merilekskan leher bahu dulu ya, tundukkan kepalanya. Tegakkan bahu, lalu rasakan lehernya semakin lama semakin rileks. Lalu rasakan energinya mengalir ke titik yang paling dibutuhkan di posisi ini. Kalau terasa di leher, kirim ke leher. Lalu setiap tarik dan buang nafas di daerah leher. Tekuk, bahu. Lalu miringkan kepalanya ke kanan, jadi lihatnya ke arah kiri. Ingat badannya tetap tegak, tetap center, hanya leher dan bahu yang miring kepalanya. Yuk, lalu tegak. Lalu lihat atas pelan-pelan, senyamannya aja. Kalau nyaman boleh semakin ke belakang, lihat atas. Kalau tidak nyaman boleh lihat depan ya. Yuk turun ke bawah. Yuk pelan-pelan peluk lututnya. Ya, peluk lututnya nih. Sekarang kita ngerasain pahanya nih. Yes, nah kalau buat mereka yang perutnya besar terus gak nyaman boleh dibuka, jadi perutnya masuk di antara dua lutut. Yes, kamu enak kanan. Ini, oke. Nah, ketika melakukan pose ini, kembangkan rongga perutnya. Yes, lalu rasakan pijakan halusnya di paha. Ya, tumitnya kalau bisa sejauh mungkin nempel ke daerah pubic bone-nya atau tulang kemaluannya ya. Ya, sekali lagi kalau bisa rapat boleh rapat, kalau nggak boleh buka ya. Ya, lalu rasakan dan nikmati dulu rongga perutnya. Boleh dibuka lagi kakinya sedikit. Ya. Rasakan pijatan halusnya ketika kita bernafas panjang dalam. Lalu buang nafas, habiskan. Nah, setiap kita bernafas, arahkan ke bujal, pusat ya, manipura cakranya. Lalu sebarkan di rongga-rongga perutnya.
Lalu sebarkan saat organ pencernaannya. Lalu otot pinggang, punggung tengah ya, sama perut. Ya, kalau sudah pelan-pelan, ini kita buka. Telapak kakinya jejak butterfly. Oke, pegang lututnya, siku tangan dibuka. Ya, Bisa lagi. ini kok depan aja. Ya, bawa depan lagi. Ya, lebih aman? Ya. Aman ya? Oke, pegang lutut ya, sikunya angkat. Ini di lututnya rokoknya sikunya angkat gini. Yes, nah, saya ini ditaruh di sini supaya bisa ditekan. Ditekan terus menembus ke depan sedikit. Nah, sambil ditekan. Ya, ada daya dorongnya. Jadi, nih, sahabat semua, saya ngasih pose pertama tadi leher. Leher itu untuk merilekskan leher dan bahu. Kenapa? Karena setiap orang yang sakit tuh biasanya suka ada tightnya gitu. Ketika dia menahan sakit gitu, tegang semua. Nah, yang paling dua tegang, yang paling cepat tegang tuh biasanya leher bahu. Nah, jadi ketika kita beryoga mau menyembuhkan tuh biasanya saya mulai dengan merilekskan seluruh tubuh, lalu fokus dulu di leher bahunya. Setelah leher bahunya rileks, nah sekarang masuk nih ke masalahnya ya. Masalahnya kan ada di perut, cakra perut ya. Karena otot panggul, pinggang itu yang supportnya itu kan otot yang di daerah pinggang, tengah gitu ya. Punggung tengah maksudnya pinggang. Jadi kita mulai dari pose tadi menahan lutut ya, yang seperti ini untuk perut. Lalu yang kita buka ini ke panggul, gitu ya. Karena tadi Romo bilang katanya sakitnya di daerah lumbal, lalu sampai ke paha panggul. Jadi saya mulai dari pinggang ya. Yuk tarik nafas, buang nafas, dorong lututnya setiap buang nafas. Lalu menembus ke depan. Ya tarik nafas, relax, buang nafas, dorong, lalu ke depan. Tarik nafas, relax, buang nafas, dorong ke depan. Yuk tahan dorongannya, kita di situ posisinya, terus kita bernafas. Nah, lalu pelan-pelan kita side bend ke kanan ya. Maaf, ke kanan. Side bend ke kanan, kalau ada. Ya, lurus tangan kanannya, turun di bawah. Baik. Yes, oke. Nah, ketika turun, ini si lutut ini, sebenarnya jangan angkat. Didorong. Kalau nggak bisa sejajar, naikin lagi sedikit. Ini sama ya. Dorong di sini. Dilutut ya. Sikunya sampai lurus. Yes. Nah, ini bahunya jalan kanan dari tengah. Yes, dorong lututnya supaya sejajar. Nah, kalau misalnya di sini cuma boleh lebih tinggi. Tangannya ini didorong lagi ke sini. Nah, jadi bisa lebih kedorong kan? Ya. Ini bahunya jauh banget. Yes. Dorong. Terus geser ke lutut kiri kayak gitu. Kita rasakan di daerah pinggul sini. Enggak, pinggul pinggangnya. Kenapa? Ya, sekarang kita twist tangannya yang sebelah kanan ke belakang pinggang. Yes. Tapi tidak nyender ke belakang, dipegakin lagi. Badannya tegangkan dulu. Deketin lagi ke arah depan. Dorong lagi ke depan. Yuk, baru dibawa twist. Twist, dadanya turunin ke lutut pelan-pelan. Kalau kakinya gitu. Gitu. Kemudian sikunya mulai ditembus supaya bisa terus lebih jauh. Nah, siku tangannya lurus. Dorong. Oke, yang kerasa di sini ya. Dorong panggungnya harus sejajar. Jadi, Nggak bisa lagi. Gini. Itu maksudnya. Yes, yuk kembali lagi ke sini. Gantian ke arah sebelah. Jadi, tangannya dibagian terus. Ini sejajar. Oke. Coba ya. Robo sebenarnya sama aja nggak ada yang nggak apa. Ya, oke, boleh ya. Jadi posisinya gini deh, biar enakan. Ini.
Ini ya. Ini. Nah, ini semua ini kan sudah jalan ya. Jadi Iya. pada saat kita mau side by ini dorong supaya tangannya itu sejajar. Jadi ditahan sama kita. Nah ini yang diatur supaya kalau misalnya terlalu ini ya didorong lagi ke sini. Udah. Nih, jadi didorong lagi ke sini supaya udah. Nah kalau udah baru didorong lagi. Ini sebelah lutut. Sebelah lutut. Ya. Ya, ini sebelah depan. Ini kan, nah ini kan didorong nih. Susah. Nah, ini saya ngasih balok ini. Oke, Dipasang di mana? buatan Ya. buatan. Nah, gitu. Dipotong mana? Tangannya sebelah lutut. Nah, gitu, yes, ya. Nah ini panjangin punggungnya dulu ya. Sejajarin lagi panggul. Oke, lalu side bend pelan-pelan. Nah, sambil didorong lututnya ini. Sakit. Nah, jadi itu yang bermasalah memang. Karena sejauh yang kita bisa, berarti segitu batasnya nggak apa-apa. Nggak bisa lagi. Nggak apa-apa, berarti segitu. Nah, tinggal masain tangan. Itu sakitnya di mana pada saat didorong? Sini sama di sini. Oke, sekarang balik lagi ke side bend. Tangannya di lutut kiri. Ini susah membuka gini. Nah, karena Pak, dorong ke depannya kakinya harus susah. Nah, di sini ya, ada depan. Tangannya di sini lagi. Tangannya di sini. Dorong. Nah, ini kan lebih gampang. Jadi kaki kiri tidak terlalu. Oke, nah sekarang lagi. Ini selesai. Masih di situ. Lebih berat ya. Masih di daerah sini. Ya, masih sini. Sama- Ini juga keluar. Oh, baik. Ya. Nih, lagi, tegak. Terus ini lagi. Ini nggak bisa seperti ini. Ini kan bisa lurus, balik lagi. Ya, dapat. Ini nggak bisa lurus juga. Kira-kira lagi. Nah, ini susah lurus ya. Nah, ini ya. Oke, saya mau fokus gitu ya. Sekarang begini tadi ya. Ini bagus ya. Ya. Oke, terus tangannya di sini. Bisa dikasih tahu. Iya, saya pengen tekuk sikutnya, tapi ke arah sini. Nah, bukan belakang. Nah, pas ada di ngomong, angkat tangannya, yang kiri tekukin. Nah, kiri, lihat kanan. Nah, ini kan cuma bisa segini ya. Ya, nafas dia seperti ini. Ini kerasa. Ya. Ini juga ada bakar. Lalu pelan-pelan dari sini ada di punggung, angkat. Nah ini siku tangannya ditekuk, kalau itu pasti lebih mudah. Sikunya di bawah. Oke, tarik dulu. Tangannya ke arah sakit. Relax dulu. Dan kita kasih dulu. Coba ini kita dulu. Yes. Dibalik lagi, tegak, panjangin punggung, panggulnya sendiri dulu. Angkat, ya. Ada lepas mau lepas ya lagi. Lihat. Tarik. Tarik. Sekarang tegak nih, kakinya yang kiri ini dipanjang. Lagi. Akan. Bicaranya tadi. Nah lalu dijalan. Supaya panggungnya muter lututnya lurus. Oke, nah ini tangannya di sini. Rasanya panggungnya lekat badannya tegak. Rasa di sini ya. Oke, terus squeeze. Ya, itu. Rasanya lower back-nya, lututnya tetap diangkat. Nah, kakinya dijaga. Dijaga lagi kakinya. Yes, betul. Dua-dua tangan dibalok. Nah, saya. Wah, mantap.
Dia baliknya lagi begini. Ini ya, tegaknya punggungnya, terus pegang pelan-pelan. Ya panjangin punggungnya. Sudah sakit. Oke, mundurin lagi kalau sakit. Dekat lutut. Yes, panjangin punggung, tegak punggungnya. Coba. Tarik nafas, gitu, aktif ya. Buang nafas, ini diputar lagi dijangkit lama kakinya. Yes, lututnya angkat, twist. Ya, siap berapa waktunya? Yes. Rasain bawah backnya. Ya, pelan-pelan balik, tapi takutnya lututnya terbuka. Kalau sini nggak sakit, kalau kesini lebih sakit. Oke. Kayaknya. Oh, ada satu segini, lalu kasih dulu dan oke. Ya, ganti lagi. Sekarang tekuk sikunya. Yes, nggak apa-apa di bawah. Oke. Lalu panjangin lagi, dijatuhin bawah kakinya, buka dadanya, angkat tangannya, jauhkan bahu di bawah, putar. Yes, dari bawah, lalu lihat sebelah kanan itu. Dorong lagi tangan ke belakang. Arahkan energinya ke titik yang sakit. Itu sedikit di badan. Telapak kakinya bisa? Yes, angkat tangannya, ikutin. Ya, lihat sini. Yes, terus twist. Sampai di belakang tangan yang di bawah. Yes, oke, tangannya turun, dijaga berapa kali. Ya, tekuk lututnya. Enggak. Cara yang ini. Oke, ini kita benerin pinggang dan pinggul, karena kan punggungnya di sini. Ya, panggul sebagian, tegangan pinggulnya, saya benteng ya. Ya, tarik nafas dulu, nafas. Bila saya tahu, rasakan pinggul. Bila tegakkan lagi, panggulnya sebagian akan, sikunya ditekuk. Yes. Lalu kalau angkat tangannya ke kuping. Naik ke kuping. Yes, tinggal terasa. Kembali lagi tegak, panjangin punggungnya. Tarik nafas, keluar nafas, saya dengan lihatin ke kanan, ini tegak lagi, panggulnya sejajarkan. Yes, dan bisa kita tekuk. Yes, ke kuping lagi tangannya. Buka dadanya, relax saya bangun, lihat ke lutut bawah. Lutut bawah, siku bawah. Lihat siku bawah. Yuk kembali tegak. Nah sekarang nih kita panjangin. Nah caranya kita akan mengaktifkan atau memfungsikan si otot pinggang yang dicurigai tadi nyeri gitu ya. Jadi kita pakai pose cakra perut tapi yang side bend. Nah, side bendnya pakai kita aja, tangan kirinya di samping, di samping pinggang ya, tapi jauh samping, pegangin punggungnya, terus angkat tangan kirinya, tangan kanannya lurus, jadi sama gitu ya, pegangin punggung, miring kepalanya, tunjukin kepalanya dulu, yes. Sekarang tangan yang kanannya ke arah kuping, penting ya, side bend. Oke. Kerasa nggak di sini ada sesuatu? Ada ini nggak? Oke, sekarang sepinya ditekuk. Oke, sepinya ditekuk ke arah nafas. Yes. Lebih berasa? Yes. Tapi nggak sama sakit lagi kalau saat hari tadi. Ini oke ya, saya coba sekarang saya pakai yoga bodywork ya. Mencari titik sakit dulu. Ini ada. Nah, deh, Ini. yes. Ini. Nah, itu terasa. Ya, sekarang nih kalau udah kerasa, tarik nafas, buang nafas, saya tekan. Tarik nafas nggak saya tekan, buang nafas saya tekan. Satu kali lagi. Ya, yang ketiga saya press, tarik nafas, titiknya betul ya. Tapi sudah jadi tidak Oke, sakit. sekarang yang ini Nggak sakit. udah nggak. Kiri, nah di situ. Ini. Turun sedikit. Ini, Ke kiri sedikit. kiri ini, Ya. Ini. Ya.
Ini ya, ya tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang. Ya sekarang pakai pose ya, tarik nafasnya turun tangannya ke samping, tutup, turun, 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 turun. Yes, tarik nafas, lalu buang nafasnya enggak, kembali lagi. Yes, titiknya benar nggak? Tarik nafas, buang, titiknya benar? Ya. Enggak. Punggungnya harus tegak. Yuk lagi turun tangannya, turun, tarik nafas turun, buang nafas angkat. Iya, tarik nafas turun, buang nafas angkat, turun lagi, angkat. Lebih nggak enak naik turun. Oke, tahan sebentar. Yuk kembali tegak. Ya, di sini. Ya, panjangin punggungnya. Ya. Oke, relax di situ ya. Karena kita mau udah lama lihat kanan. Oke, nafas. Ya, pose ini akan mengaktifkan lagi otot-otot di punggung bawah, termasuk otot pinggang. Jadi ini otot pinggang, terus Kerasa. punggung bawah, Ya. terus di daerah ini pantat nih. Ya. Ya, yang saraf siatikanya lewat kan. Kalau saraf Ya. berpikir karena saraf siatikanya nih daerah sini juga aktif. Jadi ini bukan membenarkan, mengembalikan fungsi ototnya kembali gitu. Asal kita mau menahan di pose ini ada lama. Bernapas, lalu bangun intensinya untuk sembuh. Lalu rasakan kalau ada yang nggak nyaman, kasih energinya ke sana. Nah, saya mau bantu dengan bodywork ya. Jadi saya cari titik yang nggak nyamannya di mana. Di daerah sini, Bukan. Nah, turun ke atas seperti ke bawah. lebih ke kanan. Ke kanan tuh ke bawah sini. Sini. Oh, ke sini. Atas. Ke atas lagi. Ini kan. Turun. Ya, di situ sakit. Oke, sakit. Ya, ya, ya. Oke, ini dapat titiknya. Aku tekan bener ya. Betul ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nah, sekarang saya mau nambah dengan gerak tangan. Yuk, tangannya tutup ke arah dada. Tarik nafas, buang nafasnya buka lagi kayak tadi. Tarik nafas, tutup, buang. Kerasa ya titiknya? Tarik nafas, buang. Yes, buang. Tahan ya, buang. Tahan di sini, buka. Yes. Oke. Titiknya saya ganti ya. Ini atau ini? Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Oh, udah turun. Turun lagi. Ini Turun lagi. Ya, sebetulnya udah nggak begitu sakit, Bu. legnya. Saya mulai dari pinggang. Aman? Aman. Oke, saya pindah sekarang ke lower back. Aman. Di antaranya, di tengah-tengahnya. Ini Aman. saya coba Aman. tarik ke daerah sini. Aman? Enggak. Ini aman? Aman. Aman? Aman. Hebat. Oke, sekarang saya mau lanjut ke paha karena katanya di sini aman. Yuk, taruhlah. Dalam itu adalah untuk menutup kaki. Jadi kita akan memfungsikan dan menggerakkan dengan pose menutup kaki, maksudnya gitu ya. Nah, pose menutup kaki itu gini, dari sini ditutup kakinya. Nah, maksudnya gitu. Nah, itu adalah fungsi dari pose ini adalah fungsi dari otot paha dalam. Nah, saya mau ngecek kekuatannya. Cara ngeceknya, Romo ngebuka, terus tarik nafasnya ke kaki sini, pas buang nafas, tutup ya. Nah, pada saat menutup, saya akan tahan. Jadi, saya akan lihat kekuatan ototnya ketika menutup ya. Yuk, tarik nafas, buang nafas, tutup. Oke, jangan diangkat kakinya. Segini deh. Tarik nafas, buang nafas ini. Ya, tarik nafas, buang. Yuk, tutup. Kok nggak ditutup? Taruh. Ditutupnya ya, gini. Tapi jangan diangkat, digeser gitu ya. Oke, tarik nafas, buang nafasnya ditutup. Oke, cukup bagus. Sekarang yang ini ya. Nah, ini, yang ini ya. Yuk, tarik nafas, buang nafas, tutup. Bagus. Nah, kalau ini bagus, berarti kemungkinan besar bukan paha dalam. Kita cek paha bagian atas, kaki
yang dekat dengan paha dalamnya. Nah, kita berarti mau mengaktifkan otot paha atas. Nah, cara ngeceknya, ya kita kasih pose yang memfungsikan paha atas. Posenya apa? Posenya adalah mengangkat kaki ke atas, tapi dengan lutut lurus. Kita coba ya, tarik nafas, buang nafasnya, angkat ke atas dengan lutut lurus. Nah, ini posenya. Nah, pose ini akan mengaktifkan otot paha atas dan juga memflekskan hip ya. Turun lagi. Nah, tugas paha atas salah satunya adalah memflekskan hip dan meluruskan lutut. Gitu ya. Jadi menekuk panggul dan meluruskan lutut. Fungsi paha atas. Jadi kita pakai pose itu. Yuk tekuk lutut. Ya, tekuk lututnya. Buang nafas, luruskan. Oke, tekuk lutut, buang nafas, luruskan. Maka paha ini akan aktif. Nah, karena saya mau ngecek kekuatannya, saya pakai pose dengan lutut lurus, dinaikkan ke atas, saya tahan ya. Yuk, tarik nafas. Pas buang nafas, angkat ke atas. Lututnya tapi lurus lagi ya. Tarik nafas, buang nafas, angkat ke atas. Oke, yuk turun ke bawah, bandingkan sama yang ini. Tarik nafas, buang nafas, angkat ke atas. Lagi, tarik nafas, buang nafas, angkat ke atas. Ya, nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, Sekarang kita mau sakit. mau cek yang tadi katanya sakit yang di bagian dalam ya. Cuman kita harus masuk ke posenya biar jelas. Yuk, silakan sekarang masuk ke posenya dulu. Gimana? Posenya yang sakit yang paha dalam. Paha dalam itu pas pose apa tadi? Oh, Heeh. yang jongkok. Bukan jongkok pas lagi. Kan dokter. Iya tadi. So, coba jongkok aja. Jangan. Ini kita begini ya. Ya. Ini duduknya buat ini gitu ya. Nah gitu ya. Karena ini harus sering dan lama. Jadi dikerjain sendiri seminggu. Ditekan. Sini. Mana yang sakit? Ini dibuka lebih lebar ya. Ini patokannya ini lutut ya. Ini lutut kan? Nah lutut pinggirnya ini. Tuh, ini sepanjang ini. Nah, ini sakit. Ini tadi, Ini sakit. yang ini coba ini. Ini lebih sakit yang terus. Oh, Tapi ini juga sakit. paham ya. Ini Ya. jadi nanti biar gampang. Ini Ya. kan dari lutut. Nih narik ke sini. Ya. Ini ke sini. Nah kalau ini karena pubic bone. Iya, ada ini juga Nah, sakit. jadi Ini juga sakit. ini sama ini. Jadi ditekan sendiri. Dua. Tuh, Tekan-tekan. tekan gitu. Tekan. Jadi ada yang ke arah ini pubic bone nih. Ya. Karena pubic bone kan ini jalurnya berarti. Ya. Tapi kalau dari sini nih. Dua-duanya satu. Jadi satu ke sini. Jadi satu ini bagian paha atas. Iya. Kalau ini bagian dari Ini satu. adapternya. Ini juga. Nah, tapi itu ada irisan dari sini menuju ke sini. Kesini. Nah, Sartorius. Jadi gitu. tiga. Tiga. Jadi adapternya kena, paha atas bagian sisi kirinya kena. Ini beda. Lalu Tiga Sartorius. kalau bilang satu, Mm-mm. dua, tiga. Iya. Perlahan dengan nafas ya. Kita kasih lagi seimbang, selaras, pikiran, jiwa, tubuh. Lalu bayangkan semakin dalam nafasnya, pikiran hati tubuh itu semakin selaras dan kita semakin bercahaya. Lalu rasakan kehadirannya, sampaikan doanya apa yang disembuhkan dari proses indra prabu tadi. Lalu pelan-pelan sambil dalam nafasnya rasakan energinya mengalir, cahaya yang mengalir. Ya, pelan-pelan melihat kesadarannya, gerakan ujung tangan ujung kaki, level buntutnya, sehat dan bahagia.